Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Rasulullah SAW telah mewanti-wanti umatnya saat beliau sedang sakaratul maut. Jagalah solat oleh kalian. Bahkan Rasulullah SAW menghimbau dalam sabdanya, perjalanan yang mengikat antara kita dan mereka adalah solat. Maka siapa saja yang meninggalkan solat, sungguh ia telah kafir. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasai. Lantas apa jadinya bila sholat disia-siakan? Bagaimana hukum meninggalkan sholat sahabat beriman? Simak video ini hingga akhir untuk mengetahui jawabannya. Inilah dia peringatan, nasihat bagi pekerja keras yang meninggalkan sholat versi dari Magenta Islam. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Quran Surat Al-Ma'un ayat 4-5. Sahabat beriman, sholat adalah kunci dari diterima atau tidaknya setiap amalan yang kita lakukan. Bahkan sholat menjadi penentu yang paling urgen pada saat manusia ditimbang amalnya pada yaumil hisab nanti. Manakala sholat seseorang baik, maka akan baik pula lah seluruh amalnya. Akan tetapi bila sholatnya buruk, maka akan buruklah semua amalnya. Oleh sebab itu, sebagai muslim kita perlu menjaga sholat kita agar kita diselamatkan dari siksa api neraka. Mari kita menyimak siksaan apa yang diterima orang-orang yang malas sholat baik di dunia maupun di akhirat, sambil berdoa agar kita tidak termasuk di dalamnya. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Takutlah untuk meninggalkan sholat. Takutlah dari al-ghoya atau sungai di neraka yang makanannya menjijikkan lagi teramat dalam tempatnya, sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala memaklumatkan dalam firman-Nya. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan, kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh. Surat Maryam 59-60. Tak hanya itu saja, dalam satu hadis Nabi SAW berkata, orang yang meninggalkan sholat lebih besar dosanya dibandingkan dengan orang yang membakar 70 buah Al-Quran, membunuh 70 nabi, dan bersetubuh dengan ibunya di Ka'bah. Dalam hadis Nabi SAW disebutkan, siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja maka ia kafir terang-terangan. Hadis riwayat At-Tabarani. Dalam hadis lain sahabat beriman disebutkan juga bahwa orang yang meninggalkan sholat sehingga lewat waktu, kemudian ia mengkodoknya, maka ia akan disiksa dalam neraka selama satu hukum. Satu hukum adalah 80 tahun. Satu tahun terdiri dari 360 hari. Sedangkan satu hari di akhirat perbandingannya adalah 1000 tahun di dunia. Sungguh sangat mengerikan, bukan?
Pekerjaan atau asbab dunia kita tidak akan habis sampai hari kiamat kelak, tapi waktu sholat akan terlewati jika kita melalaikannya. Sahabat beriman, tidak takutkah kita dengan siksaan yang teramat pedih itu? Naudzubillahi min dzalik. Hukuman di dunia. Sungguh sholat adalah ibadah terpenting yang akan ditanyakan pertama kali ketika kita dihisab kelak. Hukuman bagi orang-orang yang terbuai dunia dan meninggalkan sholat hanya demi pekerjaan tentu sangatlah pedih. Tidak hanya di akhirat, siksaan akan menghampiri mereka bahkan ketika mereka masih di dunia. Siksaan tersebut antara lain sebagai berikut: dicabut keberkahan umurnya, dihapuskan tanda-tanda kesolihan dari wajahnya, semua amal kebaikan yang dia kerjakan tidak diberi pahala oleh Allah, doanya tidak diijabah, tidak mendapatkan bagian dari doa orang-orang yang soleh. Dunia dan seisinya adalah milik Allah, lalu bagaimana mungkin kita sanggup hidup di dunia tanpa ridho dari Allah? Dan justru malah dengan murka Allah, naudzubillah, doa pun tak akan terkabul. Jadi pasti hidup kita akan celaka jika kita meninggalkan sholat. Hukuman ketika kematian menjemput. Sahabat beriman, semua makhluk di muka bumi ini pastilah suatu saat akan bertemu dengan ajalnya. Sungguh orang-orang yang terlalu gila kerja sehingga meninggalkan sholat tidak akan menerima kematian yang baik. Berikut ini adalah siksaan orang tersebut ketika mati. Matinya dalam keadaan hina, mati dalam keadaan kelaparan, mati dalam keadaan kehausan yang sangat. Dan jika diandaikan seluruh air di samudra di dunia ini diberikan kepadanya, tetap tidak akan membuat puas dan tetap kehausan. Sekarang kita hanya dapat berdoa agar tidak ada satupun dari azab tersebut yang menimpa kita. Marilah kita senantiasa memperbaiki diri, beriman dan bertawakal kepada Tuhan yang Maha Esa, sehingga dapat terhindar dari itu semua. Hukuman di alam kubur. Tidak sampai di situ saja sahabat beriman, di dalam kubur tentu siksaan orang yang melalaikan sholat akan semakin bertambah pedih. Terdapat 3 jenis siksaan yang tentunya tidak ada seorang pun yang dapat bertahan darinya. Disempitkan kuburannya sehingga tulang-tulang rusuknya hancur karena himpitan kuburnya. Dinyalakan api dalam kuburnya, maka selama di dalam kubur dia bergelimpang dalam api sepanjang siang dan malam. Didatangkan padanya ular yang bernama Suja yang buta matanya, yang berasal dari api dan kukunya berasal dari besi, yang mana tiap kukunya memiliki ukuran panjang selama perjalanan sehari. Kemudian ular itu berkata kepada si mayit, "Aku Suja al-Akro." Suara ular Suja ini bagaikan petir yang menyambar. Kemudian ia berkata lagi, "Allah telah memerintahkanku memukul kamu karena kamu sudah meninggalkan sholat subuh hingga terbit matahari, dan memukul kamu karena meninggalkan sholat duhur hingga asar, dan memukul kamu karena meninggalkan sholat asar hingga maghrib, dan memukul kamu karena sudah meninggalkan sholat maghrib hingga isya, dan memukulmu karena sudah meninggalkan sholat isya hingga subuh."
Dan tiap ular sujak memukul 1 kali terbenamlah orang itu ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Itulah siksa yang diberikan kepada orang yang meninggalkan sholat selama dalam kubur hingga hari kiamat. Naudzubillahi min dzalik. Hukuman di hari kiamat. Setelah semua makhluk di bumi ini mati karena tiupan sangkakala, maka kemudian sangkakala akan ditiup sekali lagi untuk membangkitkan seluruh makhluk. Tidak bisa dibayangkan bukan bagaimana ngerinya pemandangan tersebut, apalagi matahari yang jaraknya hanya sejengkal dari ubun-ubun kepala kita. Di saat yang hancur seperti itu, siksaan manusia yang melalaikan sholat tetap akan diberikan, banyak sekali siksanya, sehingga semua orang yang meninggalkan sholat akan memohon-mohon untuk dikembalikan ke dunia agar bisa diberi kesempatan untuk menunaikan sholat, walaupun hanya sekali saja. Adapun hukumannya adalah sebagai berikut: diberatkan ketika dihisap, Allah menjadi murka kepadanya, dan yang pasti masuk ke dalam neraka. Di lain riwayat juga disebutkan bahwa orang yang meninggalkan sholat, sahabat beriman, akan menghadap kiamat, di mana nanti di mukanya tertulis tulisan berikut ini: hai orang yang mengabaikan hak Allah, hai orang yang mendapat murka, Allah mengabaikan kamu sebagaimana kamu di dunia mengabaikan hak Allah, maka hari ini kamu putus dari rahmat Allah. Oleh karena itu, sahabat beriman, marilah kita mulai dari sekarang memperbaiki sholat dengan baik dan benar. Semoga dapat menjadikan kita sebagai pribadi yang tidak lalai dalam urusan sholat. Amin ya robbal alamin. Marilah kita menegakkan sholat ya sahabat beriman. Apakah ada peringatan melalaikan sholat yang belum kita sebutkan? Mungkin kalian mengerti tentang hal itu? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Semoga informasi tadi bermanfaat dan membuat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya.